Pasukan Iran mulai melakukan persiapan besar-besaran untuk menghadapi Perang Jilid 2. Kementerian Pertahanan menegaskan sebagian besar rudal Iran masih belum digunakan, bahkan Teheran juga masih melakukan produksi rudal lebih dari 1.000 jenis senjata baru. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Reza Talaiknik dalam pernyataannya pada Sabtu 25 April 2026. Dalam proses ini, 9.000 perusahaan bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata dan Kementerian Pertahanan. Talaiknik juga menegaskan Iran menggunakan strategi penutupan Selat Hormuz. Penutupan ini dilakukan merespon blokade yang terus dilakukan Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Efeknya, Iran memaksa berbagai kapal perang musuh untuk mundur di Teluk Oman. Sementara itu, juru bicara pasukan bersenjata juga menegaskan bahwa jutaan orang akan menjadi pasukan kombatan. Sebanyak 30 juta warga menjadi sukarelawan untuk menghadapi Perang Jilid 2 dengan Washington. 30 juta kombatan tersebut juga sudah mendaftar dan kini dibekali senjata untuk menghadapi kemungkinan perang darat. Mobilisasi ini adalah pergerakan pasukan terbesar yang belum pernah terjadi di dunia. Sebuah laporan mengungkap jet tempur F-5 Iran berhasil mengebom pangkalan Amerika Serikat di Kuwait pada awal konflik. Kerusakan diklaim lebih parah dari yang dilaporkan Amerika Serikat. Serangan ini disebut sebagai pelanggaran langka. Ini menjadi yang pertama dalam beberapa tahun terakhir meskipun pangkalan dilindungi sistem pertahanan udara. Pejabat Amerika Serikat menyebut serangan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan. Bahkan dampaknya termasuk lebih besar dari yang diumumkan secara resmi. Biaya perbaikan diperkirakan mencapai miliaran dolar. Informasi ini juga diperkuat oleh sumber dari Kongres Amerika Serikat. Sasaran serangan meliputi gedung, pusat komando, hingga hanggar pesawat. Infrastruktur penting seperti radar, landasan pacu, dan sistem komunikasi juga terdampak. Laporan The New York Times sebelumnya juga mengakui adanya kerusakan besar di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Akibat serangan ini, pasukan Amerika Serikat terpaksa mengubah strategi. Mereka kini harus beroperasi dari jarak yang lebih jauh. Pejabat Amerika Serikat menegaskan serangan Iran menyasar fasilitas vital. Kerusakan terjadi pada sistem pengintaian, logistik, dan pusat komando militer. Komando militer Iran kembali melontarkan ancaman keras kepada Amerika Serikat atas blokade Angkatan Laut dan operasi militer di kawasan Selat Hormuz. Iran mengaku tak akan lagi menggunakan persenjataan kecil dalam serangan balasannya. Dalam pernyataan resminya, Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya menyebut langkah Washington sebagai pembajakan yang telah melanggar aturan. Iran menegaskan jika tindakan ini terus berlanjut, maka Angkatan Bersenjata Iran akan memberikan respons yang kuat. Teheran juga mengklaim memiliki kekuatan dan kesiapan lebih besar dari sebelumnya. Militer Iran menyebut Amerika Serikat akan merasakan sebagian kemampuan ofensif Iran dalam perang yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Selain itu, pasukan Iran disebut tetap siaga memantau seluruh pergerakan musuh di kawasan. Iran juga menegaskan tak akan lagi menggunakan senjata api kecil. IRGC akan membalas setiap blokade dari Amerika Serikat dengan serangan rudal berbobot ton. Iran juga menegaskan masih mengendalikan Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis energi dunia. Markas militer ini memperingatkan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi, maka kerugian yang lebih besar akan menanti. Iran mengakui pasukannya sudah bersiaga penuh untuk menghadapi berbagai serangan dari Amerika Serikat.